Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya pada materi fisika sekolah. Di pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana contoh pengembangan suatu rubrik penilaian pada ranah afektif. Untuk pertemuan ke-14 ini, saya akan melampirkan contoh pengembangan pada ranah kognitif dan psikomotorik itu sendiri. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Pada suatu pembelajaran pada ranah afektif maupun pada ranah kognitif ini, kembali saya mengingatkan bahwa untuk ranah kognitif atau pengetahuan atau biasa disebut C, menggunakan instrumen tes dalam bentuk pilihan ganda maupun esai tes. Setiap instrumen tes ini memiliki sebuah rubrik pembelajaran. Ada banyak rubrik pembelajaran untuk pilihan ganda. Pada umumnya, jika jawabannya benar maka mendapat skor 1. Jika jawabannya salah maka mendapat skor 0. Sedangkan untuk ranah esai tes, jika merujuk pada pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Tawil dengan menggunakan rubrik esai tes, jika jawaban peserta didik itu benar mendapat skor 3, jika jawaban peserta didik salah maka mendapat skor 1, jika jawaban peserta didik sebagian benar mendapat skor 2. Sedangkan jika peserta didik tidak menuliskan suatu jawaban sama sekali maka mendapat skor 0. Untuk rubrik penilaian psikomotorik atau keterampilan atau biasa disebut P, maka dapat menggunakan instrumen berupa LKPD ataupun tugas proyek. Untuk lampiran kedua ini merupakan lampiran pada penilaian kognitif dari suatu RPP atau rancangan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pada RPP ini ada tujuan pembelajaran dan ada kompetensi dasar beserta indikator, serta ada langkah pembelajaran yang dilakukan selama berada di kelas. Pada tahap akhir ini kita akan mengukur kemampuan peserta didik dalam penguasaan konsep selama pembelajaran baik dari ranah afektif yaitu mendapat kategori, kognitif yaitu pengetahuan, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Di lampiran pertama saya telah membahas contoh tentang penilaian afektif. Pada lampiran kedua ini tentang penilaian kognitif pada soal esai tes. Nah, saya langsung menggunakan saja soal esai tes karena untuk soal pilihan ganda sangat mudah. Tinggal memasukkan redaksi soal pada suatu instrumen berdasarkan indikator yang akan dicapai pada tujuan pembelajaran. Maka dari indikator itu kita menyusun sebuah instrumen tes baik berupa pilihan ganda maupun esai tes. Untuk pilihan ganda, jika jawabannya benar, maka mendapat skor 1. Jika sebagian benar, mendapat skor 0. Artinya untuk satu soal mendapat skor 1 dan jika salah mendapat skor 0. Anggaplah ada 10 soal, berarti ada skor maksimal sebanyak 10. Dan sehingga skor total dari peserta didik adalah 10. Skor itulah yang akan dikonversi ke skala 100 berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk soal esai tes, maka pendidik menggunakan rubrik penilaian esai tes. Di sini matriksnya yaitu berupa nomor soal, yang kedua tentang uraian soal, yang ketiga tentang jawaban dan skor dari peserta didik. Jawaban ini untuk menjadi pedoman bagi pendidik atau mau bagi guru dalam memberikan sebuah skor pada sebuah rubrik penilaian.
Untuk setiap redaksi soal esai tes, misalnya sebutkan dan jelaskan sifat-sifat elastis suatu bahan. Maka alternatif jawabannya adalah sifat-sifat elastisitas bahan. Yang pertama untuk elastis dan yang kedua untuk bahan plastis. Karena pada suatu elastisitas sifat-sifatnya itu terdiri atas dua. Ada bahan yang bersifat elastis dan bahan yang bersifat plastis. Jika peserta didik ini dapat menyelesaikan soal dengan benar, kurang lebih hampir sama maknanya atau penjabarannya dari jawaban yang kita sediakan yang menjadi pedoman dari pendidik itu, maka mendapat skor 3. Sedangkan jika peserta didik memiliki sebagian benar, maka mendapat skor 2, dan jika jawaban peserta didik salah mendapat skor 1, sedangkan jika tidak menuliskan apa-apa mendapat skor 0. Sehingga untuk satu redaksi soal poin tertingginya adalah 3 dan poin terendahnya adalah 0. Begitupun untuk redaksi soal yang lainnya. Sehingga pendidik wajib membuat soal berdasarkan indikator pembelajaran pada RPP yang telah disusun sebelumnya. Apa yang menjadi indikator dan menjadi tujuan pembelajaran pada RPP tersebut? Maka redaksi soalnya disusun baik dalam bentuk pilihan ganda maupun esai tes sesuai dengan keinginan daripada pendidik itu sendiri. Sebenarnya bukan keinginan, tetapi lebih kepada efektifnya dalam melakukan suatu penilaian terhadap peserta didik. Inilah contoh rubrik penilaian pada ranah kognitif. Namun perlu kita pahami dalam pembuatan sebuah instrumen tes, jangan lupa taksonomi belum itu maupun taksonomi dari suatu Anderson. Jika indikatornya mengatakan menganalisis, maka soal yang harus dibuat oleh pendidik adalah harus sampai pada tahap menganalisis. Misalnya memberikan gambar, kemudian memberikan angka. Dari angka ini muncullah pernyataan nilai konstanta pegasnya berapa. Dari sini, dari gambar ini, peserta didik dapat menganalisis bahwa berdasarkan pemahamannya tentang konstanta pegas, bagaimana mencari konstanta pegas dapat disesuaikan dengan gambar yang telah kita lampirkan, sehingga muncul kemampuan peserta didik untuk menganalisis. Sedangkan jika pada indikator pembelajaran hanya pada tahap menerapkan atau C2, maka soal yang dibuat pun harus dalam bentuk C2. Dengan begitu, instrumen yang dibuat oleh pendidik menjadi suatu alat ukur yang sangat efektif, sehingga instrumen yang dibuat oleh pendidik menjadi alat ukur yang tepat dalam pengukuran hasil pembelajaran dari peserta didik pada ranah pengetahuan itu sendiri. Dari skor total yang diperoleh oleh peserta didik ini akan dikonvers menjadi sebuah nilai. Saya pikir dapat dipahami tentang rubrik penilaian kognitif ini. Untuk contoh rubrik penilaian psikomotorik itu sendiri dapat digunakan pada lembar penilaian psikomotorik, yaitu keterampilan. Pada lampiran ketiga ini saya menggunakan ranah psikomotorik dari P1, P2 sampai P5. Untuk P1 yang menjadi indikator dari aspek psikomotorik, yaitu menyiapkan alat dan bahan, karena ini kegiatannya dalam bentuk praktikum pada suatu laboratorium. Dapat dilakukan praktikum di luar laboratorium karena secara umum laboratorium itu terbagi dua. Ada laboratorium tertutup dan ada laboratorium terbuka.
Yang tertutup itu berarti berada di dalam suatu ruangan yang biasa disebut di sekolah itu laboratorium. Sedangkan laboratorium terbuka adalah lingkungan sekitar yang menjadi alam dari peserta didik yang dapat dijadikan sebagai alat atau bahan untuk menambah wawasan dari peserta didik itu sendiri. Untuk indikator P2-nya, saya mengamati peserta didik dari cara mengoperasikan alat dan bahan. Yang ketiga tentang pengamatan, yang keempat tentang penafsiran, dan kelima yaitu menyimpulkan. Untuk P4 ini saya bagi dua menjadi penafsiran dan penyajian data. Adik-adik dapat mengembangkan indikator-indikator dari ranah psikomotorik itu sendiri selama dapat mengukur keterampilan dari peserta didik. Dari indikator ranah psikomotorik ini, pendidik membuat pernyataan yang menjadi alat ukur terhadap suatu indikator keterampilan peserta didik. Alat ukur tersebut merupakan pengamatan untuk seorang pendidik. Anggaplah indikator untuk P4 ini, saya membuat pengamatan dalam bentuk menafsirkan hasil pengamatan dengan tepat. Artinya peserta didik dapat menafsirkan hasil pengamatan dengan tepat. Data yang diperoleh peserta didik dapat dipahami data tersebut data apa. Sehingga jika peserta didik dapat melakukan itu, maka mendapat skor 3. Jika peserta didik tidak dapat melakukannya atau kurang tepat, maka mendapat skor 2. Tetapi jika peserta didik memberikan penafsiran terhadap hasil pengamatan yang sama sekali tidak tepat, mendapat skor 1. Anggaplah di tahap menyimpulkan, jika peserta didik dapat menyimpulkan hasil pengamatan atau hasil eksperimen yang dilakukan peserta didik di laboratorium, maka mendapat skor 3. Jika menyimpulkan dengan kurang tepat, mendapat skor 2. Jika menyimpulkan dengan tidak tepat, maka mendapat skor 1. Perlu saya ingatkan kepada adik-adik, saat terjun di lapangan menjadi seorang guru maupun saat melakukan suatu observasi, jangan pernah menganggap bahwa setiap tindakan peserta didik itu tidak bermakna. Setiap dilakukan sekalipun salah, itu dianggap tidak tepat dan mendapat poin, yaitu skor 1, baik pada ranah afektif, kognitif maupun psikomotorik itu sendiri, kecuali pada ranah kognitif jika menggunakan instrumen tes dalam bentuk pilihan ganda. Inilah contoh pengembangan ranah psikomotorik yang pernah saya kembangkan. Adik-adik sekalian dapat mengembangkan tentang bagaimana menyusun suatu ranah psikomotorik itu sendiri sesuai dengan rancangan pembelajaran yang dilakukan oleh adik-adik ke depannya. Saya pikir cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.